Oke, mari kita dengar firman sebentar. Saudara yang Tuhan taruh di hati saya siang hari ini. Saudara dan saya ini para pelayan. Orang-orang yang hidupnya harusnya saudara dengan saya adalah terkoneksi dengan Tuhan seumur hidup saudara dan saya. Entah pikiran kita, perasaan kita, hati kita, bahkan di saat kita sedang ngapain pun, lagi nyuci baju, lagi jalan, lagi main, hati kita ini selalu alert dan ngerti setiap kali ada getaran Tuhan di hidup saudara dan saya. Makanya hari ini saya mau berkata, saya sedang berhadapan dengan para pahlawan Tuhan, dengan orang-orang yang tahu cara mengenakan pedang, yang tahu cara mengenakan jubah, yang tahu cara melepaskan anak panah, yang tahu cara menghunus pedang dan menggunakannya itu ke arah musuh. Bahkan ada beberapa saat saudara adalah orang-orang yang tahu mengenakan pisau itu ke diri kita sendiri, ke daging kita, ke hal-hal yang paling kotor atau saudara dan saya tidak sadari hari ini. Nah, saudara, dari pihak Tuhan, sekali lagi ini masa di 2024 saudara sedang memasuki masa yang baru dengan saya. Sebentar pemilihan presiden, ada nasib bangsa yang sedang ditentukan. Saudara tahu keadaan dunia dan semuanya makin kesini makin mengerikan. Saya pengen to the point seperti ini. Saudara dan saya perlu diajak, dibawa masuk, diperkenalkan, bahkan memasuki area yang namanya area ilahi, area Tuhan. Kenapa? Karena itu area untuk Tuhan menciptakan banyak hal. Saudara dan saya sebagai para pelayan di mesbah, entar soal doa, entar soal khotbah, entah soal lewat tarian, lewat musik, lewat penyembahan, atau saudara di tempat pelayanan saudara masing-masing. Ini waktunya saudara dan saya masuk ke area penciptaan, masuk ke area ilahi. Kenapa kondisinya seperti ini? Tuhan perlu mengerami sangat banyak di hidup bangsa kita. Kondisinya semua orang makin jahat, semuanya makin tidak bisa rasa apa-apa, orang makin memikirkan dirinya sendiri, dosa makin menggila, dan ada banyak orang yang sudah tidak peduli satu dengan yang lain. Mesbah yang makin hari makin rusak, penyembahan yang makin hari hanya untuk ditujukan ke dirinya sendiri. Buat saya, saudara itu orang hebat kumpul tempat ini sejujurnya. Saya tidak sedang ngecap, saya sebentar mau ada kampanye, saya tidak sedang jadi juru kampanye buat saudara. Tapi orang-orang yang saya tahu dari kota demi kota, pulau demi pulau yang memutuskan hadir tempat ini. Dan saya sedang memeras hati dan anggur sama-sama di hadapan Tuhan sekian hari ke depan. Halo? Amin. Nah, saudara, Tuhan ingin mengerami, tapi bagaimanapun akan terus-menerus ada jarak antara sorga, antara yang ilahi dengan dunia, antara sorga dengan daging. Akan terus-menerus ada jarak, terus-menerus ada jurang. Dan saudara dan saya harus ada di tengah situ, berdiri di antara Tuhan dengan manusia. Bagaimana caranya? Karena secara hukum gak mungkin yang kudus ketemu yang najis, itu gak mungkin. Tidak mungkin yang benar ketemu yang semaunya, itu nggak mungkin. Kenapa? Ada hukum, ada batas yang membuat manusia dengan Tuhan berjarak. Makanya kalau saudara dan saya hari ini berjarak dengan Tuhan, bayangkan saudara dan saya berjarak dengan Tuhan, gimana bangsa kita? Kalau saudara dan saya sendiri sudah lama nggak ketemu Tuhan, sudah lama gak terima firman, sudah lama Tuhan gak taruh sesuatu di hatimu dengan hidup dan nyala, saudara bisa bayangkan bangsa kita yang kualitasnya jauh lagi di bawah. Makanya saya mau bilang ke hati dan roh saudara, kita ini sedang berdiri di tengah-tengah. Dan nasib bangsa kita, kota saudara, bangsa kita, itu tergantung dari semua mesbah dan penyembahan dan doa yang kita lakukan, dan tugas penyelenggaraan ibadah yang kita kerjakan setiap waktu di hadapan Tuhan. Halo. Dan ini akan kita kerjakan. Kita akan minta roh Tuhan mengerami bangsa kita. Kita akan minta roh Tuhan kembali mengerami, sehingga yang tadinya gak ada jadi ada.
Orang yang tadinya nggak punya kehausan, termasuk di antara saudara beberapa yang mungkin saudara datang sudah ngikut aja. Terjebak karena didaftarin, ya udah. Atau mungkin saudara seperti yang pernah saya lakukan, nyari Tuhan kalau mau pelayanan doang. Jaga diri dan jaga kekudusan kalau mau ada event. Selanjutnya, orang tidak pernah tahu apa yang saudara lakukan di luar mesbah. Entah engkau marah, entah saudara dan saya berzina, atau lakukan apapun, orang gak pernah tahu. Di depan settingannya sangat bagus. Artinya di dalammu gak ada. Makanya saudara dan saya perlu, untuk itu dimasukkan, kita perlu keilahian Tuhan untuk dimasukkan ke apa-apa yang didapati terlalu ringan di hidup saudara dan saya. Dan hal itulah yang akan kita minta di hadapan Tuhan, untuk itu turun di kota dan bangsa kita. Penyembahanmu sangat penting. Saya tadi sempat bicara dengan saudara di tengah doa. Saya nggak tahu saudara mendengarkan atau enggak. Ada 38 provinsi hari ini kumpul hari ini di hadapan Tuhan. Saudara pernah bayangkan kalau saudara keliling Indonesia, saudara akan menemukan mau di pulau manapun, mau suku apapun, semuanya punya tarian dan musik klinik. Sadar nggak? Saudara pergilah ke Indonesia, ke Indonesia bagian manapun, saudara akan menemukan bangsa kita ini klinik, apa-apa roh. Saudara sadar nggak? Saudara mau tahu nggak kenapa? Karena calling bangsa ini, callingnya aja penyembah. Makanya iblis akan cobakan apapun ke urusan klinik. Karena calling bangsa kita adalah bangsa supranatural. Kecapi saudara dan saya dan bangsa kita ini adalah kecapi penyembahan di ruang Maha Kudus. Makanya iblis akan coba geser kemana? Ke roh jahat, kegelapan, kematian, dunia orang mati, neraka, semuanya akan diarahkan ke sana. Kenapa? Karena iblis tahu kecapi dari ujung bangsa ini, ujung ke ujung, suku demi suku, kecapinya adalah penyembahan. Jatah bangsa kita adalah tabernakel Daud, di mana nggak ada batas antara Tuhan dengan manusia. Halo, saudara sadar nggak? Saudara sedang tinggal di bangsa yang seperti itu. Saudara pergi ke bangsa lain, nggak akan seserem bangsa kita. Karena kalau callingmu punya penyembahan kecapi kemanisan, engkau akan dibuat pahit. Halo? Kalau saudara punya kecapi kekudusan, engkau akan dibuat najis. Kalau engkau punya calling di tempat kudus, iblis akan dorong engkau terus masuk ke dunia orang mati. Dan ini bangsa kita, bangsa saudara dan saya, yang callingnya ada di tempat kudus, nyembah Tuhan. Suku apapun saya pergi ke seluruh belahan dunia. Di dunia lain, di negara lain, suku gak banyak. Jadi normal kalau sebagian dari mereka memang punya penyembahan okultisme. Tapi di antara ratusan suku yang ngumpul di satu bangsa namanya Indonesia ini, dan suku apapun selalu berurusan dengan okultisme, punya tarian, punya musik yang semuanya berhubungan dengan klinik. Saya pengen saudara sadar, saudara orang Batak, saudara orang Kalimantan, orang Dayak, suku apapun saudara, di darah kita ini sudah diciptakan satu hal dari tempat Maha Kudus untuk saudara dan saya dan bangsa kita datang menyembah Tuhan di ruang Maha Kudus. Saya mau ajak saudara lihat beberapa ayat. Ada 2 ayat yang kita akan baca. Selama taktik ini yang Tuhan ingin saudara terima, ngalami dan kerjakan. Mari Yesaya 51 ayat 16. Yesaya 51 ayat 16.
Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Kenapa? Karena mulut kita isinya bukan firman. Entah itu ocehan, entah itu keluh kesah, entah itu nyanyian-nyanyian ketakutan, entah itu nyanyian-nyanyian yang lain. Makanya Tuhan berkata, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu. Biar yang masuk di lambung roh saudara dan saya, di hati, di hidup saudara dan saya adalah firman. Sama waktu saudara doa, mendoakan bangsa kita, saudara sedang menaruh firman di bangsa kita. Perhatikan saya lagi, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Dasarnya dimulai dari firman yang dia letakkan. Dasarnya dimulai dari firman yang dia masukkan dan dia injeksikan, yang dia taruh di dalam kita yang tadinya gak ada isinya. Yang tadinya gak punya percaya, ditaruh iman percaya. Yang tadinya tidak punya keberanian, ditaruh keberanian. Yang tadinya curiga dan takut, terus diberikan sebuah nyali, sebuah iman yang sangat kuat di batin saudara. Yang tadinya sama Tuhan nyari cuman butuhnya aja, atau cuman kalau menguntungkan kita baru buat perjanjian, kita baru kasih persembahan. Begitu yang khotbah di depan terlihat, ini kayaknya menguntungkan nih. Waktu itu nggak ada Tuhan masukkan, supaya aku kembali membentangkan langit. Saya mau ajak saudara lihat, ada satu terjemahan di bahasa Inggris dibilang gini, that I may fix the new heavens, supaya aku bisa men-set, bisa membentuk, bisa menciptakan sorga yang baru sebagai sebuah tabernakel. Tempat Tuhan rohnya, hatinya bersemayam dengan tenang. Pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan adalah, bisa nggak saudara dan saya ini jadi tempat tinggal yang cukup nyaman buat Tuhan? Kemarin Pak Joshua khotbah, itu keren sih. Banyak orang setelah pelayanan keluar, balik ke dunianya masing-masing. Dunia nonton, pacaran, atau semuanya daging, atau apapun itu. Kenapa? Karena ini tempat singgah, bukan rumah. Halo? Setelah hari-hari pelayanan, banyak orang akan kembali ke habitat mereka masing-masing. Yang biasanya ngegame, yang ngegame, nyantai. Kenapa? Karena ini tempat singgah, bukan rumah. Kebalik gak? Kebalik. Harusnya ini rumah. Dan kalau saudara bosan, saudara bisa nongkrong di kafe, bukan dibalik. Nah, ini Tuhan ingin membentangkan tabernakel di hidup saudara dan saya, kota saudara dan saya, dan bangsa kita. Untuk mendirikan tabernakel dan meletakkan dasar kembali yang sudah rusak, Tuhan harus memasukkan sangat banyak firman. Firman yang sama yang saya ingin saya ajak saudara sebentar nanti untuk saudara dan saya lepaskan di bangsa kita. Lanjut. Saya mau ajak saudara lihat satu ayat lagi, Yeskiel 37. Yeskiel 37 ayat 9 dan 10. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh. Berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka,
sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, yaitu suatu apa? Tentara yang sangat besar. Saudara, hari itu Tuhan berkata, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Dan hari itu firman di ayat 10 seperti ini. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk di dalam mereka. Saya ajak saudara lihat, ada satu terjemahan di bahasa Ibrani nulisnya begini. Kata nafas yang masuk itu, dia berkata seperti ini. Datanglah dari keempat penjuru angin. Itu pakai kata arba ruhot. Kata arba itu memang 4 penjuru, tapi kata arba itu artinya juga raksasa. Datanglah dari keempat penjuru mata angin. Datanglah roh raksasa. Roh siapa? Roh Tuhan. Berhembuslah. Dan kata ruhot itu adalah roh dalam bentuk angin. Setiap gini, kata ruah, ruhot, dan semuanya itu yang saudara dengar, seringkali saudara ke depan akan sering dengar kata itu diucapkan oleh sekian orang hamba Tuhan tempat ini. Itu adalah sebuah aktivitas roh Tuhan yang seperti angin, tapi juga diterjemahkan sebagai roh. Ruah, ruhot itu sama. Dan hari itu yang terjadi adalah Yeskiel berkata, aku berkata kepada mereka yang terbunuh dengan cara mari arba ruhot. Roh Tuhan yang raksasa dan penuh kekuatan ini berhembuslah. Saudara, ini akan kita kerjakan sebentar. Saya mau ajak saudara berdiri sebagai orang-orang yang menentukan nasib kota dan bangsa ini. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan dasar, melepaskan firman. Ada saudara-saudara saya dari Papua di tempat ini. Saya mencintai kota dan bangsa ini dari hati saya yang terdalam. Saya tidak pernah lebih tertarik datang ke bangsa dan suku lain di seluruh Indonesia selain ke Papua. Saudara, ini suku, maafkan saya, ini bangsa yang ada di paling timur di Indonesia. Pemetaan yang dibuat oleh para hamba-hamba Tuhan dan pendeta di seluruh, dan hamba-hamba Tuhan dan para pendoa dari seluruh penjuru dunia, mereka semua sepakat bahwa arah paling timur dari gerbang timur yang menggenapi firman Tuhan, di tempat matahari terbit, di mana kemah-kemahnya di kota itu paling banyak Kedar dan Nebayot, itu titik paling timur dari pemetaan rohani yang dibuat oleh para hamba-hamba Tuhan. Semua orang sepakat itu paling ujung itu Papua. Saudara tahu itu kota, itu bangsa pulau yang paling banyak berkatnya. Saudara akan ketemu emas, saudara akan ketemu banyak barang berharga yang mereka injak ada di bawah kaki mereka. Tapi kematian, suara kesakitan, suara untuk yang selalu berkata aku ditinggalkan dan tidak dicintai, itu paling banyak menyerang hidup gereja dan anak-anak Tuhan. Saya memberanikan ini berkata, saya mencintai kau, tapi kecapimu harusnya ada kecapi lawatan dan kemuliaan. Makanya iblis akan buat hatimu terus kesakitan. Siap kali pemerintah bangun tempat lain, engkau akan seperti dibuat sakit. Siap kali ada sesuatu terjadi, engkau seperti dianaktirikan. Saya mau berkata, itu bukan kecapimu. Sebagai gerbang timur, saudara bisa bayangkan suku yang paling timur, waktu Yesus mau datang kedua kali, saudara bisa bayangkan hanya segelintir orang yang mau menyambut Yesus datang kedua kali. Semua disibukkan dengan diri sendiri, semua disibukkan dengan kerajaan masing-masing, dengan kebenaran masing-masing.
Kenapa? Karena kecapimu harusnya isinya kemuliaan. Waktu naruh diri harusnya itu sebuah kemuliaan. Waktu sepertinya dikhianati, engkau ngerti, no, ini kemuliaan. Aku tidak sedang dikhianati, tapi aku sedang diberi kesempatan untuk naruh diriku di atas mezbah, untuk jadi karpet merah. Karena iblis tahu, iblis akan sakiti hati Tuhan dengan waktu dia datang kedua kali. Sesedikit mungkin orang yang akan nyambut dia datang kedua kali. Saudara yang di Maluku, Sulawesi, Kalimantan, kota dan bangsamu masing-masing, saudara kenal keadaan hidup saudara dan kota dan bangsa saudara dan gereja. Dan hari ini seperti saya tadi bilang, kalau kecapimu kepanisan, kau akan dibuat pahit. Kau akan dibuat kecewa, kau akan dibuat marah. Karena iblis tahu satu-satunya yang mengalahkan dia di Wahyu, kitab Wahyu katakan adalah mereka yang punya kecapi apa? Allah. Yang mengalahkan binatang itu dan bilangannya. Ini akan saya buat, saudara. Ini akan kita buat sama-sama. Sekali lagi saya mau panggil saudara dari Papua Tengah, Gunung Selatan, Papua Barat, Daya, boleh angkat tangan. Satu ada Kaika, Kawati yang lainnya. Yang lain ada, saudara yang kelahiran Papua. Oke, semua siap. Seminta saudara dari Maluku, Maluku Utara, boleh angkat tangan. Oke. NTB, NTT, Bali, boleh angkat tangan. Hai. Yang dari Sulawesi manapun saudara berada, boleh angkat tangan. Kalimantan, Sumatera. Ada orang Batak sini selain saya. Yang dari Jawa. Oke. Saudara, saya pengen sebelumnya saudara adalah para penyembah. Kita sedang butuh ada tabernakel Tuhan dibentangkan untuk bangsa kita, sehingga tidak ada kerusakan, kematian sekali lagi. Tidak ada yang merusakkan mezbah sekali lagi. Saya butuh saudara membunyikan kecapimu. Saudara 1 tahun ini ngalami apa? Pak, saya sesak, Pak, saya ngalami ini, Pak, saya dilukai. Boleh nggak taruh itu dan ubah suaranya? Yang harusnya nyanyi mengasihani diri sendiri, saudara berkata sembah dan puji penuhi tamu. Halo? Sembah dan puji penuhi Saudara, siapa yang di sini setahun terakhir capek, rasa kayak ketekan terus? Boleh nggak tangan? Boleh nggak nyanyinya? Nggak usah nyanyi apa ya yang cuman nguat-nguatin diri. Boleh nggak itu diubah jadi sebuah penyembahan? Karena saudara milih lagu akan beda. Lagu yang cuman berkata Allah mengerti, Allah peduli. Saudara sedang arahkan itu ke dirimu. Tapi saudara mau kesabet saudaramu sendiri. Saudara berdiri, doling, dan masih dimarahin, disalahin orang lain. Waktu saudara milih sembah dan puji, ya ini yang jadi kecapi. Sembah, kita mau ubah jadi penyembah. Amin. Sekarang saya mau ajak gini, saudara. Engkau wakili Papua. Tugas saudara dan saya menggantikan Imam Lewi. Imam Lewi dulu mewakili 11 suku yang lain.
gereja di hari ini, tugas saudara, engkau mewakili, engkau yang jadi imam Lewi untuk kota, untuk bangsamu. Hidup mati mereka bergantung mesbah dan doa saudara dan saya. Tapi Leo, saya kejepit. Ya udah, saya kejepit karena saya tahu ini calling saya. Setiap kali saya mendoakan orang, ada orang butuh dilawat, ada orang butuh disembuhkan. Sejujurnya, waktu berdiri di situ, saya lebih dulu butuh disembuhkan sebenarnya. Tapi saya selalu ngomong ke Tuhan, boleh nggak tolong bangsaku lebih dulu. Itu penyembahan, itu kecapi Allah yang mengalahkan binatang itu. Bilang kiri kanannya, bisik-bisik aja, ayo habisi iblis ini, bunyikan kecapi. Saya minta 2 orang penari, seperti yang tadi saya minta. Mungkin ada Nancy, ada Cilit, ada. Saya boleh ini bagi 2 sebentar, geser 100 meter, bercanda. Cuman bagi 2 aja, bagi 2 aja. Saudara, sebagian besar ada yang bawa talit, ada yang bawa selendang, boleh angkat, boleh pegang. Boleh saya minta 2 penari, yang satu saudara yang di sebelah sini, oke, yang sebelah kanan saya, saudara ikutin penari sini. Saudara kenalin ini istri saya, oke, Cina Inggris. Bercanda. Ini istrinya Karolis. Karolisnya lagi di seberang. Karolis gimana ya? Seberang. Oke. Saya minta yang saudara sebelah sini ikutin beliau. Saudara pernah dengar kisahnya lah. Di awal-awal, di pertengahan jalan, kita sedang banyak berdoa buat bangsa. Adiknya Cinensi ini meninggal kebakaran, sementara kami semua sedang berdoa. 2 tahun yang lalu teman-teman di Bali, ingat mana teman-teman dari Bali? Kita hari itu buat acara. Di belakang. Kita hari itu buat acara dan persis seminggu sebelum acara adik saya meninggal kecelakaan. Kalau ngomongin sesek-sesek, tapi saya memutuskan menyanyikan sembah dan puji penitatamu. Saya mau ajak saudara engkau yang tahu setahun terakhir kau sudah lewati sangat banyak. Engkau mungkin sesak, orang gak ngerti engkau. Orang gak tahu waktu engkau naruh hidupmu, hatimu, imanmu. Saudara dengar perintah dari pemimpin di tempat ini, di provinsi masing-masing. Doling, padahal engkau sudah gak punya uang. Tapi waktu kau memilih dan memutuskan untuk aku tetap doling. Karena ujungnya hari itu yang Tuhan lihat adalah ada gak yang berdiri antara aku dengan bangsa ini. Itu kecapi yang mengalahkan binatang itu. Saya mau bilang di dalam nama Yesus, bukan kebetulan kita kumpul hari-hari ini. Ini acara sangat sah untuk membunyikan kecapi bersama-sama mewakili suku dan bangsa. Saudara yang di balkon, yang di lantai 4, siapkan hati saudara, bunyikan iman, kecapi iman saudara masing-masing. Saudara berhadapan dengan semua, apapun putuskan aku keluarkan iman. Sekarang selendang saudara atau talit saudara boleh keluarkan. Boleh ikuti penarian di atas. Berlutut, ikuti berlutut. Mereka lakukan apapun, tolong ikutin mereka. Saudara siap, saudara siap. Halo. Wow. Saudara, kami itu sayang sama saudara. Yang salah satu yang menguatkan kami adalah tiap kali pergi ke daerah dan lihat muka saudara, meskipun kita jarang ketemu orang-orang yang selalu memutuskan meras hati dan anggur di hadapan Tuhan, itu sebuah kehormatan tersendiri. Sekali lagi mewakili semua Manem, terima kasih saudara berdiri hari ini sampai Yesus datang kedua kali untuk bangsa kita. Sekarang saudara siap, keluarkan semua selendang sayap yang saudara punya. Boleh ini dibagi 2 sekali lagi. Boleh kasih baris ya. Sebelah sini ikutin Lydia, yang sebelah sini boleh ikutin Jinensi. Kiara lapa kataka yara lapa. Yang satu berdiri, satu berlutut, ikutilah mereka saudara.